Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita sekarang akan membahas ayat 37 maaf. Surat Ali Imran 37 38 halamannya 55. Imran 38 halaman 55 ya. Sudah? Yuk kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimah. Musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniya kibar wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'.
alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wankur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar. Hunalika di sana da'a berdoa Zakaria Nabi Zakaria Rabbahu kepada Tuhannya. Qala ia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, hab berikanlah li kepadaku milladunka dari sisimu dzurriyyatan keturunan thayyibatan yang baik. Innaka sesungguhnya engkau sami'un maha mendengar ad-du'ai doa. Fanadathu maka memanggilnya al-malaikatu malaikat wa huwa dan dia qaimun berdiri yusolli sedang sholat fil mihrabi di mihrab. Annallaha sesungguhnya Allah yubashiruka memberi kabar gembira kepadamu biyahya dengan Yahya musaddiqan halnya membenarkan bi kalimatin dengan kalimat minallahi dari Allah wa sayyidan dan menjadi pemimpin jadi panutan wa hasuron dan menjadi tokoh wa nabiyan dan menjadi nabi minas sholihin termasuk orang yang saleh. Qala ia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, anna bagaimana mungkin yakunu ada li bagiku gulamun seorang anak wa qad dan sungguh balagoni telah sampai kepadaku al-kibaru usia tua wa mro'ati dan istriku akhirun mandul. Qala ia berkata, kadzalika seperti itulah Allah yaf'alu melakukan apa yang yasha'u
ia kehendaki. Qala ia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al jadikanlah, buatkanlah li untukku ayatan tanda. Qala ia berkata, ayatuka tandamu, Allah yaitu tidak akan tukallima engkau bercakap-cakap, atau tidak bisa, engkau tidak bisa bercakap-cakap, an-nasa dengan orang lain, salasata ayyamin selama 3 hari, illa kecuali ramza isyarat, wadkur dan ingatlah, Rabbaka kepada Tuhanmu, katsiran yang banyak, wasabbih dan bertasbihlah, bil asyiyi di waktu sore, wal ibkari dan di waktu petang. Para hadirin rahimakumullah, duriyah itu al-walad, anak. Bisa untuk satu, bisa untuk banyak. Thayyib matustabu af'aluhu wa akhlaquhu. Yang thayyib baik artinya adalah orang yang perilaku dan akhlaknya dinilai baik, dirasakan baik. Sami'ud doa artinya mujibuh, mengabulkan, memenuhi. Seperti firman Allah, seperti ucapan Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Artinya Allah menyambut, Allah merespon. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa menyambut seolah-olah seperti orang tidak bisa mendengar. Wa kalimatullahi, yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah Isa alaihissalam. Jadi Yahya datang lebih dulu dari Isa. Nah, nanti dia akan beriman kepada Isa. Wasayyid ar-rais, pemimpin, tokoh, yasudu kaumahu, dari kalimat sada yasudu, membimbing, menuntun kaumnya. Sedangkan al-hasura tadi salah terjemahnya. Al-hasura dari kalimat al-hisru atau al-hasru, membatasi. Apa artinya? Artinya dia adalah orang yang membatasi diri, mencegah dirinya dari berbagai hal yang berlebih-lebihan. Minal hasri wa huwal habsu ay yahbasu nafsahu wa yanamuha mimma yunafil fadla wal kamal. Dia menahan diri dari perkara yang mengganggu, yang menihilkan kesempurnaan dan keutamaan. Minas shalihin artinya dia keturunan orang baik-baik, ya, keturunan orang yang baik, orang yang sholah. Sedangkan sholah orangnya disebut soleh, sifatun tajma'ul khaira kullahu anna yakunu li. Maaf ya, sholah itu artinya sifat yang mengumpulkan berbagai kebaikan, cocok, selalu cocok. Sedangkan dia bertanya anna yakunuli, anna itu pertanyaan yang mengandung makna heran. Aduh, mana mungkin saya punya anak. Ya kadang-kadang manusia itu begitu.
imannya berkata optimis dengan pertolongan Allah, Allah Maha Kuasa. Tapi pengalaman hidupnya mengatakan orang tua mah nggak bisa punya anak, kan gitu. Kok mau perempuan mandul mah? Ya. Kemudian dia meminta alamat kepada Allah, minta tanda bahwa doanya diijabah, minta tanda bahwa doanya diijabah. Jangan dianggap tahiyat. Hari dikabul mah diterima, amal diterima, ya kan? Kalau ijab itu artinya ijabah yastajibu, merespon, ya, merespon. Maka ada ijab merespon. Kita lanjut. Maaf. Dia diberi tanda badannya sehat, tapi nggak bisa bicara, ngadadak bisu, ngadadak tidak bisa bicara. Nabi Zakaria selama 3 hari. Ila romza, kecuali isyarat-isyarat saja. Dia memimpin umat, dia mengajar dengan isyarat. Al-isyarat biyadin au rohsin au ghairi. Sudah ya, para hadirin rahimakumullah, kita masih tetap bicara tentang dakwah Nabi Zakaria yang penuh kesulitan. Kesulitannya adalah tentang tantangan yang sangat keras dari Yahudi, dari Bani Israel, sehingga yang beriman sedikit. Kemarin 2 kali pertemuan kita membahas tentang peranan istri Imron. Saya mau ringkas-ringkas saja, tapi kadang-kadang nggak bisa membahas ringkas. Saya punya problem begitu kalau ngomong kepanjangan. Peranan istri keluarga Imron, terima istrinya melihat problem kaderisasi yang mandek, tantangannya berat, musuhnya berat. Dalam kondisi seperti itu, orang umum biasanya cenderung tidak berpihak. Sebab orang umum mah berpihak kepada yang menang. Ya, hari Nabi Zakaria pada posisi lemah, mirip dakwah Rasulullah di Mekah. Lambat dakwah di Mekah, susah merubah orang untuk merubah kebiasaan, mendukung yang minoritas, mendukung yang lemah. Dapat naon? Ya, dapat naon? Mata kata Ustaz Abdul Somad mah, lamun teh mah Nabi Musa jeung Fir'aun teh aya dina wanci kiwari, ada pada saat ini peristiwa pergulatan antara dakwah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Cing kita ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa? Nabi Musa teh aneh, baru datang dia membawa nilai-nilai baru. Ari Fir'aun mapan, selain mapan ada kekuasaan, ada fasilitas. Ya, tahqiq. Alhamdulillah kita tidak menghadapi kerumitan seperti ini. Ya, pengikutnya sedikit, anak nggak punya. Nah itu ya, kepedulian yang kemarin sudah saya sampaikan. Hikmah dari pelajaran ini adalah satu, menjadi muayyidud dakwah, menjadi pendukung dakwah, seperti Ali Imron menjadi pendukung dakwah Nabi Zakaria. Jadi selain jadi problem ini tidak diselesaikan sendiri, umat ikut terlibat, tapi memang yang pokoknya adalah Nabi Zakaria.
Nah sekarang kita beralih kepada masih deretan kisah itu, tetapi ada penggalan, yaitu tentang doa diijabahnya doa Nabi Zakaria. Dia sudah punya kader, mau hanyakal kader nanti awewe, kadernya teh perempuan, saha Maryam, yang tanda kesolehannya, yang kesolehan sudah nampak, bahkan dapat karomah. Karomah itu tidak diperoleh oleh Nabi Zakaria. Karomah itu tidak diperoleh oleh Nabi Zakaria, justru diperoleh oleh Maryam. Kenapa? Karena karomah untuk menyelesaikan apa? Karomah itu untuk menyelesaikan masalah. Masalah Nabi Zakaria itu lemah, miskin. Maka santrinya dapat makan langsung dari Allah. Ya. Bapak-bapak, saya sudah ngomongkan belum ya? Insya Allah Nabi-Nabi Al-Quran sudah siap menerima santri mukim dengan kajian utama tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab. Tahfidz Al-Quran targetnya 30 juz, pengalaman sudah berhasil. Mangga insya Allah ada beasiswanya. Pokoknya karena penghafal Al-Quran yang mencari ilmu itu harus dimuliakan, jangan diriwut. Antara usia 13 tahun sampai sudah kemarin ya, 13 tahun sampai 20 tahun. Ayo bersama saya di sana, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menghadirkan pelanjut dakwah. Kita lanjut. Jadi kisahnya kisah Zakaria berdoa. Hunalika, di sanalah, di mana? Di mihrab. Di mihrab. Kenapa ada kalimat hunalika di sana? Kan sebelumnya setiap kali Zakaria menuju mihrab, melewati kamar Maryam, mendapati Maryam selalu punya makanan, ya kan? Nah sekarang Zakaria berdoa di mihrab. Mihrab itu tempat khusus, tempat khusus. Nah ini seperti ini mihrab. Ini khusus untuk siapa? Imam. Nabi Zakaria punya mihrab. Mestinya setiap kita juga punya mihrab di rumah, punya tempat khusus untuk sholat, untuk beribadah. Itu mihrab. Keutamaannya apa? Untuk meningkatkan kekhusyuan, sebagai upaya meningkatkan kekhusyuan, ya kan? Jadi topa baliut sholatnya menghadap TV. Kalau nggak menghadap TV, menghadap makanan. Ya, kalau punya tempat yang khusus. Bagian di rumah ada tempat khusus ya? Ya, ada tempat khusus untuk sholat. Dan sholat kita mah yang paling utama di rumah, kecuali sholat wajib dan yang pasti nggak bisa di rumah apa? Tahiyatul masjid. Ya kan? Sudah ya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Doanya, Robbi habni miladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku, hibahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Kenapa ini konsentrasinya di keturunan yang baik? Untuk menjadi mawali, untuk menjadi wali, untuk menjadi pelanjut. Itu dalam surat Maryam nanti ada lebih jelas doanya. Ilhahnya, artinya merayunya, perasaan lemahnya lebih panjang di dalam surat Maryam. Tulang belulang sudah lapuk, sudah rentah, rambut sudah memutih, istri mandul, sementara aku tidak punya mawali,
tidak punya wali yang yarisuni wa yarisu ali Yakub, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Mewarisi apa? Mewarisi dakwah, mewarisi Islam, ya. Mewarisi Islam. Pengikut lemah sedikit, saha nu bisa teh. Nah gitu. Maka dia berdoa kepada Allah, tetapi ya Tuhanku, aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Ya. Aku tidak pernah merasa rugi untuk tetap berdoa kepadamu. Itu dalam surat Maryam. Kisahnya mirip dengan yang ada di surat Ali Imran. Hebatnya ada Ali Imran, ada Maryam, keluarga Imran, istri Imran, dan kemudian ada Maryam putranya. Ya. Aku tidak pernah lemah, aku tidak pernah putus asa, tidak pernah rugi untuk selalu berdoa kepadamu. Innaka sami'ud du'a. Sami'ud du'a, karena engkau maha mendengar terhadap doa, engkau mengijabah. Pasti engkau akan mencarikan solusi akan atas problem ini. Yakin punya solusi. Dakwah itu dakwah Allah. Dakwah itu milik Allah, Islam itu milik Allah. Kita dapat tugas untuk mengajarkan, menyebarkan, mengikhtiarkan. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencarikan solusi, tetapi kita harus berusaha dengan penuh kesungguhan. Penuh kesungguhan ini teh agak mirip dengan kondisi kita dari hari ke hari. Salah-salah Ya. Dari kita hari ke hari itu ada apa? Ada kekurangan SDM. Jumlahnya semakin banyak tapi kualitasnya bermasalah. Ya, benar. Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di antara kondisi-kondisi yang harus dicermati, yang harus diwaspadai oleh umat Islam itu adalah apa? Ilmu itu tidak akan dicabut oleh Allah dengan sekali cabut dari hamba-hambanya. Orang-orang alim tiba-tiba menjadi bodoh, menjadi pikun. Enggak begitu cara Allah mencabut ilmu dari bumi teh. Yang dimaksudkan ilmu agama, tentang hak, tentang tauhid. Tapi ilmu itu akan dicabut biqabdil ulama'i. Akan dicabut dengan dicabutnya ulama, wafatnya ulama. Ya. Satu persatu ulama meninggal, tidak ada penerus. Ya. Akhirnya asalnya matahari terbenam, maka ada bulan terbenam, tinggal bintang-bintang redup, tiba bintang jauh ya, kedip-kedip ya. Akhirnya apa? Ketika ahli ilmu tidak ada, maka tampillah orang-orang bodoh untuk memimpin. Orang-orang bodoh untuk memimpin, baik dengan fatwa ataupun dengan kebijakannya. Kalau sekarang kan begitu. Jadi orang memimpin kan ada dua, memimpin ilmiah, ada memimpin kebijakan kekuasaan. Kalau dulu kan menyatu, dulu kan menyatu kekuasaan. Benar. Jadi tampillah orang-orang bodoh untuk memimpin. Kemudian orang bertanya kepadanya, minta fatwa kepadanya, minta kebijakan kepadanya. Dia memfatwakan tidak berdasarkan ilmu, dolak. Seperti wakil presiden Indonesia. Maka jangan nyebut orang di masjid. Ya, jangan nyebut orang, nanti kena delik. Sekarang apa? Dolak, dia memberi fatwa tidak berdasarkan ilmu, sesat. Diterima oleh orang yang menerima fatwa, orang dia paling hebat pada saat itu, maka menyesatkan.
Itu hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Hati-hati, ini kan mewanti-wanti supaya umat Islam teh cermat. Supaya umat Islam cermat menghadapi hal semacam ini, dimulai dari diri sendiri. Apa majelis ilmu solusinya? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Apalagi pembinaan, ada mulazamah. Mulazamah itu orang-orang tertentu yang nempel. Maka kalau kita lihat dari Al-Quran ataupun dari hadis, dari hadis, karena hadis itu kan aplikasi ya, jadi lebih konkret gitu. Tentang ilmu itu dalam hadis Rasulullah SAW satu memotivasi setiap orang untuk mencari ilmu, karena kemuliaan seseorang ada pada ilmunya. Dari ilmu menjadi keyakinan dan amal. Dan orang nggak bisa berakidah dengan benar, nggak bisa beramal dengan baik dan banyak kalau tidak berilmu. Benar. Harus dimotivasi. Sampai Rasulullah mengatakan kalau kalian melewati taman surga, mampirlah nikmati hidangannya. Ada taman surga tentong diabaikan begitu saja. Hari ketemu taman kota menikah bita iraha urang kadi. Hari karena taman surga malah enggak kabita. Para sahabat tertanya, apa taman surga teh? Majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Apa hidangannya? Al-Quran. Hidangannya Al-Quran. Jadi perbanyak taman surga dengan hidangan Al-Quran. Gitu. Mampir, tidak ada niat ngaji deh, udah pergi dan pas itu sedang berkunjung ke komplek PPTN, kata tuan rumah, ya teh ya jadwal pengawasan bisa pilih. Oh mau, tabu sabaraha, tabu opat sonten kayaknya sakit deh pada asal. Maksudnya musir itu teh ulah lamitinya jadi pribadi. Atau hari gitu abdi ngiring atuh kalau resah. Ya. Gitu, Pak. Melewati ilmu. Ulah ini sudah di masjid ada majelis ilmu kalau kami enggak. Jangan. Sudah tahu itu. Jadi majelis ilmu secara pribadi harus kita jadikan majelis paling penting. Aktivitas paling penting itu mencari ilmu. Maka di situ ada ilmu, ada perkara paling penting. Kecuali betul-betul darurat. Ada hadis Bukhari, Muslim juga tentang salah satu nafarin, tentang 3 orang, Pak. Maro bin Nabi, melewati majelis Nabi, melewati majelis ilmu 3 orang teh. Nu satu langsung belum masuk mencari posisi yang strategis. Melihat furjatan ada tempat kosong tuh, tempatnya enak untuk menghidap. Adu adab, mendekat, suara jelas. Yang satu malu-malu di belakang orang, di belakang. Kemudian yang satu yafir, lebih berbanyak. Setelah Rasulullah selesai membahas, cuma Rasulullah membahas antara panjang juga saya. Kemudian Rasul bersabda, mau nggak aku kasih tahu tentang 3 orang tadi? Yang pertama, orang yang melihat tempat kosong langsung semangat. Karena dia semangat, maka Allah pun bersemangat kepadanya. Dia bersemangat mencari ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersemangat memberi kebaikan kepadanya. Adapun yang kedua, dia istahya, dia malu. Malu kalau tidak hadiri majelis ilmu kepaksa teman. Nah, itu. Karena dia malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Kata saya itu dulu memahami bahwa orang ini nggak ikhlas, nggak ini. Tetapi ketika membaca Syarah Bukhari Ibnu Hajar, dia malu kepada Allah, dia malu kepada
ilmu kalau tidak menghadiri majelis ilmu, maka Allah malu kepadanya kalau tidak memberi pahala. Dia malu kalau gak ngaji, maka Allah malu kalau tidak memberi karunia. Kemudian adapun yang satu, dia berpaling, maka Allah pun berpaling. Hati-hati. Dan alhamdulillah tahadus bin nikmat, saya tidak punya hambatan seperti itu. Saya itu bisa ngaji, bergabung dengan siapa saja, bisa mendengarkan. Alhamdulillah. Saya sore-sore lihat anak-anak TK, anak-anak SD ngaji di masjid. Saya sudah remaja, Pak, sudah berusia 17 tahun. Anak-anak kecil pada ngaji. Sedang pada ngaji saya lihat, saya ikut-ikutan. Kemudian diajak, lama-lama kenal, diajak ngaji pada maghrib sambil nunggu isya, diajak pada isya remaja itu tahun 80-an di Malaysia. Ngaji di masjidnya Ustaz Asep Rohidi. Ngaji itu termasuk pemuda, termasuk paling gede ya, dibandingkan yang lain. Bali belum bisa baca Al-Quran, pernah ngaji tetapi belum tuntas gitu. Kembali kepada abad tasadui. Cuma yang membedakan di Malaysia mah saya boleh ngerayah sendiri walaupun belum diajarkan. Dulu waktu di kampung kan nggak boleh. Jadi saya itu merasa sudah bisa membaca halaman 4, halaman 5. Boleh nggak? Boleh. Boleh Mas, silahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai sekarang begitu. Saya kalau ke masjid, di masjid kami itu setiap subuh ada tadarus, Pak. Ada tadarus, macam-macam bacaannya. Saya kalau tidak ada acara penting banget, saya menyisakan waktu untuk bergabung dengan majelis itu, ikut baca Al-Quran satu-satu. Ya, karena apa? Itu majelis rahmah. Jadi Rasulullah SAW itu melihat rahmat turun dari langit. Rahmat turun di bawah malaikat. Ini teh, saya itu menghayalkan seperti melihat layang-layang lepas. Itu rahmat teh kamana. Diikuti oleh Rasulullah rahmat teh. Akhirnya masuk, ternyata ada di dalam masjid. Di masjid itu ada sahabat-sahabat. Ada sahabat-sahabat yang sedang ngariung atau sedang beraktivitas di masjid. Kemudian Rasul masuk masjid, tanya kepada mereka, "Madza taf'alun?" Gernaon maraneh teh? Kata Rasul. Para sahabat teh kasieuna ditanya oleh Rasul gernaon teh. Ya Rasulullah, kami tidak melakukan apa-apa kecuali kebaikan ya Rasul. Kami ada yang baca Al-Quran, ada yang zikir. Kaulah teh ningali rahmat turun ka dieu, maka saya pengen bergabung dengan rahmat kalian. Nah gitu. Rasul bergabung dengan para sahabat yang sedang baca Al-Quran pada di nah gitunya. Ngaji naon eta mah nu ngisi pengajian di murid saya entong gitu. Era agak ngaji, saya ngaji bareng-bareng jeung eta mah. Orang saya ilmu saya jangan ya. Kenapa? Karena ada kebarokahan. Baik, kita lanjut. Maka malaikat menyeru siapa? Zakaria. Ketika Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya. Zakaria, annallaha yubasyiruka bi Yahya, bahwa Allah memberi kabar gembira kepadamu bi gulamin, akan lahirnya seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Itu surat Maryam ya. Dalam surat Maryam Allah memberi kabar gembira ya, akan lahirnya seorang anak, bahkan namanya sudah ditentukan oleh Allah. Di mana tidak pernah ada anak bernama Yahya sebelumnya. Jadi yang pertama orang bernama Yahya itu adalah Yahya bin Zakaria, namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini diringkas dengan kata yubasyiruka bi Yahya. Sifatnya apa? Ini sudah ada bisyarah, kabar gembira, mubasyir, musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya itu diantara sifatnya nanti
dia akan mendukung Isa alaihi salam, akan kerjasama dengan Isa. Dia membenarkan kalimat Allah. Sudah ada saksi, jadi saksinya mendahului yang disaksikan. Isa akan mengalami peristiwa yang lebih rumit, tapi sebelumnya sudah disiapkan. Sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Lahir dari keluarga baik, dari Maryam gadis suci yang dididik oleh Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya yang juga jadi nabi. Kemudian datang Nabi Isa, sudah ada Yahya yang menopang. Nah ini bahasa Arabnya al-qaidah al-ijtimaiyah, punya basis sosial. Tidak nol-nol teuing Nabi Isa datang teh. Yang sering saya sebut sebagai apa? Muayyidud dakwah, para penopang dakwah, orang yang membela dakwah. Repot, ustadz baru datang, nggak ada yang ngawal, tidak ada yang menemani. Repot. Harus ada yang menjelaskan, yang mendampingi. Kadang-kadang perlu ada yang membela. Ya. Ini dakwah Rasul sudah disiapkan secara pribadi. Kemudian ada orang yang siap membelanya. Siapa? Khadijah. Siapa? Abu Thalib. Siapa? Abu Bakar. Ini yang dewasa. Kalau Ali masih anak-anak. Abu Bakar. Orang-orang baik, orang-orang kuat. Ada penumpang ya, penumpang. Nah, silahkan aja mau jadi dai atau menjadi pembela dai, mau menjadi ustadz atau menjadi pendukung ustadz. Ya, bukan pendukung ustadz untuk kegiatan dakwahnya gitu. Ya, kita lanjut ya. Jadi Isanya sudah lahir belum? Belum. Yahya dulu. Jadi berdoa minta anak keturunan, berlanjut dakwah, lahir Maryam. Berdoa lagi, lahir Yahya. Nah, Maryam dan Yahya persiapan untuk hadirnya Isa alaihissalam. Itu Pak Wakil. Dia nanti Yahya ini akan jadi sayyidan, menjadi pemimpin, artinya pelanjut Zakaria. Akan memimpin. Wahasuron, orangnya soleh. Anaknya menjaga kehormatan, membatasi dirinya dari perkara-perkara yang mengurangi nilai kemuliaan, tidak berlebih-lebihan. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Ini kalau dalam Islam mencapai derajat ihsan. Min husni islamil mar'i apa tadi? Di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu malayaknihi, dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Wa nabiyan, dan dia juga akan menjadi nabi. Minas solihin, masuk golongan orang soleh. Kemudian Zakaria senang dapat kabar gembira kalinya itu. Dia berdoa, apa tandanya bahwa aku akan punya anak ya Allah? Maka dijawab, tandanya kamu sehat walafiat, tapi tidak bisa bicara selama 3 hari. La yukalimunan nasa salah satu ayamin salimah. Kalau nggak salah itu ada kalimat salim, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Oh bukan salimah, sawiyah, dalam keadaan normal tapi nggak bisa bicara. Itu tanda-tanda diijabahnya. Kecuali isyarat-isyarat, maka dari itu berdoalah kamu dengan yang baik. Banyaklah zikir kepada Allah. Aktivitas duniawinya dikurangi, aktivitas doanya yang diperbanyak. Maka dia di dalam dakwahnya mengajak murid-muridnya untuk memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari istimewa ini, menyongsong kelahiran anak. Ya, ibrahnya bagi kita yang punya anak banyak berdoa. Istri hamil banyak
berdoa, banyak zikir ya. Melebihi hari-hari yang lain maksud saya. Mana mungkin aku punya anak, aku sudah renta, istriku mandul. Begitu Allah melakukan, Dia Maha Kuasa. Apa tandanya kamu sehat tetapi tidak bisa bicara? Maka berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, bertasbih di pagi dan petang. Wallahu a'lam.